Alamin, Kapendak. Alhamdulillah, Kapendak. Lutfi, remaja berusia 14 tahun yang sempat dilaporkan hilang terseret ombak, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Jumat malam. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin. Ya. Jenazah korban ditemukan sekitar 200 meter dari titik awal korban terseret. Korban ditemukan tim penyelam dalam kondisi tersangkut jaring penyekat yang dipasang saat proses pencarian. Suasana duka menyelimuti rumah korban. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah tiba. Keduanya terseret arus kuat, namun satu korban berhasil diselamatkan. Sementara Lutfi hilang terbawa arus. Tim gabungan melakukan pencarian intensif sepanjang garis pantai, hingga akhirnya korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Namun tadi siang masih nihil, kita coba lagi di malam hari, kita mengambil jaring atau mengangkat jaring dan alhamdulillah korban ditemukan tersangkut di jaring yang kita pasang. Dan memastikan bahwa yang bersangkutan adalah korban yang tadi pagi terseret tumbang. Maka kami dari kepolisian, khususnya Polres Pangandaran, malam ini menyerahkan kepada keluarga korban. Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan di kawasan wisata bahari. Disiplin terhadap imbauan keselamatan diharapkan dapat mencegah terjadinya korban jiwa. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Salah satu penangkapan kurir narkoba berhasil direkam dari petugas Ditres Narkoba Polda Banten. Penangkapan ini terjadi di kawasan Pelabuhan Merak, Banten. Petugas mengamankan 2 orang pembawa sabu seberat 15,8 kg di dermaga eksekutif. Sabu ditemukan di dalam koper setelah pelaku melakukan pemeriksaan X-ray. Kemudian petugas juga berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba di sebuah minibus dari Sumatera dengan modus mobil rusak dan diangkut menggunakan mobil towing. Polisi berhasil mengamankan 55 kg dari dalam minibus. Dit Narkoba Polda Banten berhasil mengungkap selama bulan suci Ramadan, berhasil mengungkap 2 kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus dan memburu pelaku lainnya. Polisi pun menegaskan akan terus memperketat pengawasan di jalur penyeberangan Jawa-Sumatera guna menekan peredaran narkotika. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Oh my God! Kami harus bakir. Ya, pemirsa, ini serangan yang terdiri dari beberapa gelombang rudal drone yang dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Wow.
Ya, pemirsa, hal ini menyebabkan kerusakan berat pada bangunan-bangunan strategis Israel. Sejumlah bangunan hunian dan kendaraan juga dilaporkan mengalami kerusakan berat. Situasi di Tel Aviv pun mencekam dengan sirine peringatan yang terus berbunyi di sepanjang kota. Sementara itu, pemirsa, 5 orang luka-luka akibat beberapa bom tandan yang menghantam kota Arab Kaf Qasim di Israel Tengah. Kerusakan terjadi di jalanan kota Arab Kaf Qasim. Mulai dari jalanan yang berlubang dan beberapa kendaraan yang rusak bahkan terbalik. Bom tandan merupakan jenis senjata yang meledak di udara lalu menyebarkan banyak bom kecil ke area yang luas. Serangan dari bom tandan tidak hanya mengakibatkan kerusakan jalan, tetapi juga bisa mengakibatkan kebocoran gas di kota. Di kota bagian tengah Israel ini tidak banyak tempat perlindungan, bahkan banyak bangunan yang sudah tua. Ya, pemirsa, kota Tel Aviv Israel terus jadi sasaran rudal Iran dan Hezbollah Lebanon. Hampir setiap malam terdengar alarm peringatan warga. Suara peringatan darurat kembali terdengar di seluruh penjuru kota Tel Aviv. Sejumlah titik cahaya penuhi malam kota. Hampir setiap harinya Hezbollah Lebanon meluncurkan rudal mereka ke kota Tel Aviv. Kota Tel Aviv pun porak-poranda sementara warga berlindung di tempat perlindungan. Ya, pemirsa, dampak serangan sejumlah bangunan terbakar. Tim medis dan pemadam kebakaran dikerahkan. Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Selain Hizbullah, Iran juga terus melancarkan serangan ke Tel Aviv. Hampir 15 menit, rudal Iran menggempur Tel Aviv. Kendaraan dan bangunan rusak parah, sejumlah orang dilaporkan terluka akibat serangan. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menegaskan pasukannya terus menyerang Iran. Rekaman video menunjukkan Amerika Serikat melancarkan serangan udara. Serangan menghantam bangunan yang diduga milik militer Iran. Meski begitu, tanggal dan lokasi pasti dari rekaman ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Ya, pemirsa, berbeda dengan Israel, warga di Teheran, Iran justru terlihat santai dan beraktivitas di tengah perang Israel-Amerika Serikat melawan Iran. Warga di Taman Pardisan di Teheran, Iran beraktivitas seperti biasanya meskipun perang Israel-Amerika Serikat melawan Iran terus memanas. Para warga beraktivitas secara normal mulai dari berolahraga hingga piknik. Mereka merasa tidak ada yang perlu ditakutkan meskipun perang terus memanas. ایرانی‌ها یه مقدار انسانایی هستیم که خیلی ترس و واهمه‌ای از چیزی نداریم و اینکه آدمای شجاعی هستیم همیشه. بعد الان من خودم هم معلمم، تو ایران معلم هستیم و اینکه خیلی هم دوست دارم که این طبیعت رو بیام. تحت این شرایطی هم حاضر نیستم که از بمباران و اینا، اتفاقا الان اینجا بودیم یه صدای خیلی مهیبی هم اومد ولی ما ورزشمون رو کنار نمیذاریم. زندگی عادی داریم تو ایران. خیلی هم خوشحالم از بابت این قضیه که میتونم زندگی عادی داشته باشم. حالا هر چی که پیش اومد دیگه، ما نمیتونیم برای چیزی که هنوز پیش نیومده خودمون رو اذیت کنیم. Ya, pemirsa, siap siaga di garis depan Menteri Pertahanan Israel Katz mengumpulkan rekrutan baru di pusat perekrut Tel Hashomer. Ya, Zionis Israel berencana menambah pasukan cadangan hingga 400.000 personil.
Rekaman video menunjukkan Menteri Pertahanan Israel Katz bersama Kepala Sumber Daya Manusia Angkatan Darat bertemu dengan para rekrutan muda dari Brigade Penerjun Payung dan Unit Komando di Pusat Perekrutan Tel Kashomer pada Kamis. Penambahan personil IDF ini terjadi tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Juru bicara militer Israel, Avi Defrid, mengatakan kekurangan sedikitnya 15.000 personil militer. Mengatasi hal ini, Netanyahu bersama kabinetnya mendorong untuk dilakukan perubahan aturan wajib militer ke Knesset. Termasuk dengan rencana perubahan undang-undang tentang masa wajib militer. Ya, pemirsa, lebih dari 1 juta warga Iran dimobilisasi di tengah meningkatnya spekulasi rencana operasi darat oleh Amerika Serikat dan juga Israel. Teheran menegaskan kesiapan menghadapi kemungkinan konfrontasi langsung di wilayahnya. Dilansir dari media Iran, Tasnim News Agency, lebih dari 1 juta warga Iran telah disiapkan untuk menghadapi potensi serangan darat Amerika Serikat. Laporan ini muncul setelah kabar mengenai operasi darat terhadap Iran diduga telah direncanakan Amerika. Media militer Iran menegaskan kesiapan penuh dan menyebut wilayah Iran sebagai medan tempur bagi pasukan yang terlatih. Selain itu terjadi lonjakan pendaftaran dari kalangan pemuda ke Basij, Garda Revolusi Iran dan militer untuk ikut serta dalam potensi konflik darat. Kuwait rilis rekaman kebakaran besar di Bandara Internasional Kuwait. Ya, hal ini menyusul dugaan serangan pesawat tak berawak Iran pada hari Rabu. Video yang direkam pada hari Kamis dirilis oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kuwait yang menunjukkan tangki bahan bakar dilalap api dengan kepulan asap tebal membumbung tinggi ke langit. Menteri Dalam Negeri Kuwait, Fahad Yusuf Saud Al-Sabah, juga terlihat memantau respon dari ruang operasi. Sebelumnya, otoritas penerbangan sipil Kuwait mengatakan sebuah drone telah menabrak tangki bahan bakar di bandara. Hingga kini Iran belum memberikan komentar resmi terkait insiden tersebut. Ya, pemirsa, Iran meminta negara-negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah. Iran juga menuding Israel sengaja menanamkan Iranofobia supaya dunia memusuhi Iran. Pernyataan ini disampaikan oleh perwakilan Iran dalam sidang darurat PBB yang digelar di Jenewa, Swiss. Dalam sidang, Iran mengingatkan negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah oleh fitnah dan serangan yang dilancarkan Israel. Dukungan untuk Iran diberikan oleh China dan Rusia. Kedua negara ini juga menegaskan tidak ada negara manapun yang boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. من الدول التي دعت مرارا وتكرارا بذلت على مر الأشهر. 中方坚决反对以人权为借口 when false and fabricated narratives replaced with realities are accepted as truth, when defenders are recast as enemies. The malevolent regime of Israel has cunningly turned the President of the United States as executor of its wicked designs. Such mastery poses a grave threat to the entire world. Israel is not merely attacking Iran, nor solely striking at Lebanon, nor even undermining Palestine. It is assaulting the very fabric of regional order and dragging the entire world toward chaos and peril. Today, we assure our neighbors that Iran will not be the last focus. After Iran, you will become even more accessible targets for the execution of sinister ideological agendas of Israeli regime. Those who are today appearing as your friends will cast off their masks tomorrow. For more than 4 decades, Israel has orchestrated the project of Iranophobia, and now they have prepared the grounds of conflict to give life to their malevolent narratives, to draw a wedge between us and to weaken us.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyebut perundingan dengan Iran masih terus berlangsung. Ya, bahkan Iran meminta Amerika Serikat untuk hentikan serangan ke pembangkit listrik hingga tanggal 6 April nanti. Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus berlanjut. Bila sebelumnya semua negara yang terlibat sempat menolak untuk negosiasi, kini Amerika Serikat mengklaim perundingan terjadi antara AS dengan Iran. Bahkan melalui media sosialnya, Trump menyebut Iran meminta AS untuk menghentikan serangan ke pembangkit listriknya hingga tanggal 6 April nanti. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengklaim Iran yang lebih dulu memohon untuk negosiasi. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. But they say, oh, we're not talking to them. Anybody would know they're talking. And only a total fool. And they're not fools. They're very smart, actually, in a certain way. And they're great negotiators. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators. They are begging to work out a deal. Amerika Serikat telah mengajukan 15 poin tuntutan. Di antaranya, AS meminta Iran menyerahkan seluruh uranium dan menghentikan program senjata nuklir. Iran juga diminta untuk membuka akses tanpa hambatan di Selat Hormuz. AS meminta Iran menghentikan pengembangan rudal balistik. Iran juga menghentikan dukungan terhadap Hizbullah dan juga Hamas. Sementara Iran menuntut penutupan semua pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk. Iran juga menuntut ganti rugi finansial atas serangan terhadap wilayahnya. Iran meminta kendali penuh atas Selat Hormuz, termasuk memungut biaya dari kapal-kapal yang melintas, serupa dengan terusan Suez di Mesir. Dan yang terpenting adalah Iran meminta agar program nuklir tetap berjalan tanpa negosiasi pembatasan. Tuntutan kedua pihak yang bertolak belakang ini membuat negosiasi antar dua negara berjalan alot, terutama terkait nuklir. Padahal saat Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, negosiasi terkait nuklir antara AS dan Iran sedang berlangsung. Ya, pemirsa, Israel kembali menghantam Lebanon di bagian selatan pada hari Kamis kemarin. Lebih dari 1.000 orang tewas dalam serangan udara ini. Israel merilis rekaman serangan udara yang menargetkan posisi Hizbullah di Lebanon Selatan. Sekitar 200 infrastruktur yang diduga sebagai fasilitas Hizbullah hancur. Otoritas Lebanon melaporkan sedikitnya 1.094 orang tewas dalam serangan ini. Lebih dari 3.000 lainnya luka-luka. Sementara itu, kelompok Hizbullah mengklaim serangan dan sergap 10 tank Memperkeva milik Israel. Serangan tersebut terjadi di desa Taibeh, kota Kantara, Lebanon Selatan. Kelompok Hizbullah menyatakan terlibat bentrok dengan pasukan Israel di wilayah selatan Lebanon pada Kamis. Hizbullah mengklaim berhasil menyerang 10 tank Merkava milik Israel dengan rudal berpemandu. Operasi tersebut sebagai serangan terencana di jalur menuju kota Kantara dengan menggunakan senjata ringan hingga roket. Serangan ini menimbulkan kerusakan signifikan terhadap kendaraan militer Israel. Hingga kini militer Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait serangan tersebut.
Kerusakan meluas di lingkungan Al-Makil di Fareman, Lebanon Selatan terjadi usai Zionis Israel meluncurkan serangan di wilayah tersebut. Sebuah bangunan dan fasilitas umum turut dirusak akibat agresi Zionis. Sebuah rekaman video menunjukkan bangunan tempat tinggal dan komersial hancur menjadi puing-puing. Sementara petugas pertahanan sipil dan kru ambulans berupaya memadamkan api dan mencari orang-orang yang terjebak di bawah reruntuhan. Kerusakan terjadi setelah Zionis Israel melancarkan serangan di wilayah Lebanon Selatan. Menurut media Lebanon, 2 orang tewas dalam serangan ini. Sementara itu, Zionis Israel mengatakan serangan dilakukan pihaknya untuk menargetkan pasukan Hizbullah. Perkembangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan menyusul operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Teheran dan sejumlah fraksinya di Lebanon dan Irak pun melancarkan serangan balasan yang menargetkan wilayah Israel dan aset militer Amerika Serikat di seluruh kawasan Teluk. Pemirsa, sungguh biadab tentara penjajah Israel tega menyiksa seorang balita di Gaza dengan rokok dan paku. Tindakan sadis ini diduga agar ayah korban mau memberikan keterangan kepada tentara Zionis. Inilah Karim Abu Nasar, balita 18 bulan yang diduga disiksa oleh tentara Zionis Israel di jalur Gaza. Kakeknya, Mohamed Husni Abu Nasar, mengaku cucunya disiksa oleh tentara Israel setelah ditahan bersama ayahnya di sebuah pos pemeriksaan. Balita tersebut disundut rokok dan paku setelah dipisahkan dari ayahnya, Osama Abu Nasar. Osama bersama anaknya diketahui pergi membeli kebutuhan Hari Raya Idul Fitri di sekitar Kem Al-Maghazi, Gaza Tengah. Setelah mengalami penyiksaan selama 10 jam, Karim Abu Nasar akhirnya dikembalikan kepada keluarganya melalui Palang Merah Internasional. Namun sang ayah, Osama Abu Nasar, dilaporkan masih berada di dalam tahanan. Diduga balita ini disiksa tentara Zionis agar ayahnya mau memberikan informasi tertentu. روحت على سبيل انه ما فيش اصابه في الولد بالصليب، نومت لامه في الدار صرخ الولد في بيد امه وكانه لطشته كهرب، كان لطشته كهرب، صرخ كشفوا عليه البنطلون لقوا فيه نفوذ وضربات وملزق رجله، وانا صار صرخ جدته ويصرخ امه وتقول جواد مصاب جواد مصاب، يا ولد فيش في حاجه انا جبته من الصليب وهو الطريق ساكت الولد. اتفاجأنا هم نظام التلفلف سلمونا في الشارع اللي فهمتوا، المهم ثاني يوم اخذنا يوم العيد على المستشفى. Insiden ini memicu kemarahan luas dari aktivis pro-Palestina di seluruh dunia. Tindakan ini dinilai mencerminkan pola perlakuan yang tidak manusiawi terhadap warga Palestina, terutama anak-anak. Setelah sebulan serangan Amerika Serikat Israel, Iran menyiapkan 1 juta kombatan untuk mengantisipasi serangan darat Amerika. Iran bahkan melaporkan adanya peningkatan jumlah anak muda yang mendaftarkan diri menjadi relawan. Iran bertekad mengerahkan lebih dari 1 juta kombatan untuk menghadapi potensi serangan darat militer Amerika Serikat sebagai buntut penutupan Selat Hormuz. Hal ini dilaporkan kantor berita Iran Tasnim, Kamis waktu setempat. 1 juta kombatan tersebut berasal dari militer Iran dan relawan. Iran sendiri melaporkan adanya peningkatan jumlah anak muda yang mendaftarkan diri menjadi relawan ke milisi sukarelawan paramiliter Iran Basij, Garda Revolusi Iran IRGC, dan Angkatan Darat Iran. Iran menyebut jika Amerika nekat melakukan serangan darat itu sama saja dengan aksi bunuh diri. Iran juga mengingatkan kembali Amerika, Iran adalah tanah di mana pejuang Palestina, Lebanon, Irak, dan Yaman mengasah kemampuan tempur darat mereka hingga mencapai kesempurnaan.
Iran menyusun rancangan undang-undang terkait Selat Hormuz. Sejumlah negara pun sudah diizinkan untuk melintas, salah satunya adalah Malaysia. Kali ini mereka mengizinkan negara sahabat untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Sejumlah negara yang diizinkan melintas adalah Cina, Rusia, Pakistan, Irak, dan India. Sementara Malaysia mengklaim Iran telah mengizinkan kapal mereka melintas. Terima kasih kepada Presiden Iran kerana awal memberi laluan dan sekarang kita dalam proses untuk melepaskan kapal minyak Malaysia dan pekerja yang terlibat supaya dapat meneruskan perjalanan mereka. Malaysia mengambil sejumlah langkah untuk mencegah krisis energi. Salah satunya dengan mengurangi kuota bahan bakar bersubsidi. Warga Malaysia juga hanya bisa membeli 200 liter bensin bersubsidi per bulannya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan Selat Hormuz tertutup bagi musuh dan sekutu mereka. Araghchi juga menyebut Amerika pengecut karena tidak berani melintasi Selat Hormuz. دیگریش تنگه هرمز هست. بعد از 47 سال بالاخره ما رو مجبور کردن که اقتدار خودمون رو برای این منطقه، برای این آبراه، برای این تنگه هرمز نشون بدیم و به دنیا بدیم. باورشون شاید نمیشد. فکر میکردن که ایران بلوف میزنه. فکر میکردن که ایران جرأت چنین کاری نداره. ولی ما با قدرت این کارو کردیم و تمام توان خودشون رو بسیج کردن که این کار رو متوقف بکنن و نتونستن. حتی متوسل شدن به کشورهای دیگه. حتی متوسل به کسانی که خودشون دشمن میشمارن متوسل شدن که بیان کمک بکنید این آبراه رو باز بکن. و خب هیچ کم استقبال نکرد. چون اصلا شدنی نیست. وقتی ناوگان خود آمریکا جرئت نمیکنه به این تنگه وارد بشه، چطور توقع دارن ناوگان کشورهای دیگه، نیروهای دریایی کشورهای دیگه نزدیک بشن؟ و ما به همه کشورها اخطار دادیم که اگر نیروهای مسلح اونها وارد این حوزه بشن، تنش رو بیشتر خواهند کرد. منطقه رو با مشکلات پیچیده‌تری مواجه خواهند کرد و حل مشکل تنگه هرمز هم پیچیده‌تر خواهد شد. Upaya memadamkan kebakaran hutan di Afrika Selatan berubah menjadi momen menegangkan ketika sebuah helikopter pemadam jatuh di tengah kobaran api. Di balik tragedi ini terselip kabar yang melegakan, yaitu 2 pilot berhasil diselamatkan. Kepanikan terjadi di kawasan Hout Bay, dekat Taman Nasional Table Mountain, Afrika Selatan. Saat sebuah helikopter pemadam kebakaran jatuh ketika menjalankan misi berbahaya. Rekaman dramatis memperlihatkan langit malam yang memerah oleh kobaran api. Sementara tim penyelamat bergegas menuju lokasi jatuhnya helikopter. Drone diterbangkan untuk memantau puing-puing yang membara. Helikopter diketahui tengah menjatuhkan air ke titik-titik api yang sulit dijangkau. Namun dalam prosesnya, baling-baling utama diduga menyentuh medan yang tidak rata, menyebabkan pesawat kehilangan kendali dan jatuh. Benturan keras memicu ledakan dan kebakaran lanjutan di sekitar lokasi. Kedua pilot dilaporkan berhasil selamat dan hanya mengalami luka ringan. Mereka dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kini penyelidikan resmi tengah dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sindo Today bersama saya Arli Sari dan Pram Senjaya. Pemirsa, sinergi lintas sektor dan efektivitas rekayasa lalu lintas berhasil menekan angka fatalitas kecelakaan hingga 30% lebih selama periode arus mudik dan balik Idul Fitri 2026. Ya, pemirsa, berdasarkan evaluasi operasi ketupat, jumlah peristiwa kecelakaan menurun 5,3% dengan tingkat fatalitas korban yang menyusut tajam sebesar 30,4%. Sebagai wujud kehadiran negara, Jasa Raharja telah menyalurkan santunan sebesar 11,9 miliar rupiah kepada korban maupun ahli waris secara tepat dan tepat sasaran. Meski angka kecelakaan menurun, perhatian kini difokuskan pada jalur non-tol yang masih didominasi kendaraan roda 2 guna menekan risiko dan di sisa periode arus balik.
sudah melaporkan dominasi peristiwa kecelakaan masih didominasi oleh kendaraan bermotor roda 2 dan hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa kecelakaan di area non-tol ini juga masih menjadi satu hal yang perlu pengaturan dan ini juga sudah dilakukan secara pengaturan secara distribusi traffic maupun kendaraan yang melewati sehingga arus balik ini menjadi lebih terkendali. Ya, pemirsa, tabrakan beruntun melibatkan 5 kendaraan terjadi di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kecelakaan akibat rem truk blong merenggut nyawa seorang pengendara sepeda motor. Tabrakan beruntun melibatkan 1 unit tronton bermuatan jeruk dengan 3 unit mobil dan 1 sepeda motor terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kecelakaan diduga dipicu oleh truk tronton bermuatan jeruk yang berjalan terlalu kencang dan mengalami remblong dan menghantam 4 kendaraan lain di depannya. Truk paling belakang dia dengan kecepatan tinggi, yang di depan pelan karena rame, yang belakang kena tendang dia, jadi beruntun. Terbang lah itu semua. Yang terlibat ada berapa kendaraan ini, Bang? Yang terlibat ada 4-5 sepeda motor. Bang, tadi ada korban jiwa nggak ini, Bang? Korban jiwa 1 orang. Dari pengendara? Sepeda motor. 1 pemudik yang mengendarai sepeda motor tewas di tempat. Jenazah dievakuasi ke RSUD Rantau Prapat. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Ade dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Gede Bage, Bandung, Jawa Barat. Ya, selamat pagi Brigadir Ade. Bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Baik, terima kasih Pram dan juga Arlista. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Patung Kujang Gede Bage, Bandung, Jawa Barat, di mana kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Soekarno-Hatta yang akan menuju ke arah Cibiru ataupun Cileunyi, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjam traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kami ucapkan terima kasih pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya dari arah Jalan Soekarno-Hatta yang akan menuju ke arah alun-alun Ujung Berung, arus lalu lintasnya juga terpantau kondusif lancar dan kecepatan kendaraan berkisar 50 km hingga 60 km per jam. Dan dari kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan umum. Harap bagi para pengendara untuk antisip banyaknya aktivitas angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini. Dan terlihat juga di kawasan ini masih banyak dari kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm, dan tak henti-hentinya kami menghimbau untuk jarak dekat ataupun jauh untuk tetap menggunakan helm dikarenakan kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan titik perempatan Patung Kujang Gede Bage ini merupakan akses titik pertemuan arus kendaraan dari arah Cileunyi ataupun Cibiru dan Jalan Raya Arteri Cirebon Bandung maupun yang akan menuju ke arah Kota Bandung. Kami pun menghimbau bagi pengendara untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima dan pastikan mematuhi marka jalan yang berlaku serta arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terima kasih atas kepercayaan dan kesabaran para pemudik selama arus mudik dan arus balik tahun ini. Kami memohon maaf jika masih ada kekurangan dalam kami. Karena pada akhirnya yang terpenting bukanlah sampai tujuan, tetapi kembali dengan selamat dan membawa kebahagiaan untuk warga. Dan berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 222 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 35 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 222 kasus laka lantas tersebut, 68,4% terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan jika Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui center di 085871500669. Demikian Brigadir Ade Sita melaporkan dari kawasan Gede Bage, Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya kembali kepada rekan di studio. Ya, terima kasih Brigadir Ade atas laporannya dari kawasan Gede Bage, Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Ya, pemirsa, akibat ketegangan di Timur Tengah, sejumlah negara mengalami kenaikan harga BBM. Selain itu, pom bensin juga dipenuhi oleh kendaraan yang mengantre. Harga isi bensin di Australia itu naik seberapa banyak imbas konflik yang lagi terjadi sekarang. Kalian lihat ini tuh harga bensinnya sekarang segini. Dulu tuh ini kayak sekitar mungkin... Akibat ketegangan di wilayah Timur Tengah, kelangkaan BBM terjadi di Australia. Itu buat harga yang 98 sama 95 ini. Tapi sekarang malah ini jadi harga yang paling murah. Kita isi sekitar hampir 20 liter dan bayarnya itu di... Seorang diaspora menceritakan pengalamannya membeli bensin dengan harga yang meroket. Kalian lihat ini tuh harga bensinnya sekarang segini. Dulu tuh ini kayak sekitar mungkin $1,6 ya per liter. Harga yang paling murah. Video yang diunggah oleh @Kira Graciela tersebut menunjukkan untuk 20 liter bahan bakar dikenakan harga sebesar $37 atau sama dengan 400 ribuan rupiah. Semoga dunia baik-baik aja ya. Kalian juga semoga dimanapun itu stay safe ya. New Zealand kena dampak perang Iran dan Amerika juga sampai suami bule stok bensin di rumah. Nengok nih yang antri seberapa panjang untuk isi minyak doang. Semua orang itu panik. Hal serupa juga terjadi di Selandia Baru. Mobil mengantre di pom bensin untuk mencukupi kebutuhan mereka. Semua orang itu panik isiin minyaknya dan harga. Diaspora dengan nama The Gibson Family menceritakan suaminya yang merupakan warga negara setempat harus membawa 3 jerigen untuk memenuhi kebutuhannya. Dan gitu, jadi isi minyaknya 3 dragon penuh ini. Dan ini dragonnya 3 biji doang. Tempatnya doang itu di harga 500. Dalam video tersebut juga disebutkan 1 liter bahan bakar dikenakan harga hingga $3 atau 30 ribu rupiah. 200-an ribu. Bensin 1 galon $399. Kemarin $349. Mantap. $399 1 galon, bro. Bensin. Hai. Sementara itu, konten kreator bernama Eva Menak yang merupakan diaspora di Amerika Serikat juga menggugah kenaikan harga bahan bakar di Amerika. Ia menyebutkan harga bahan bakar mencapai $3,99 atau setara 68 ribu rupiah. Hai. I just stopped at the petrol station or gas station in Thailand and we can't get any. There is no diesel. Some petrol stations along the way have had massive queues and then others nothing because there is nothing there to get. Sementara itu, seorang warga di Thailand melalui akun media sosialnya menceritakan pengalamannya kesulitan mencari BBM. Ia bahkan harus mencari di lebih dari 20 pom bensin. Hey, here we go. Maximum 3,000 baht. It's maximum 3,000 baht at this petrol station, but other ones have 500. Pemirsa, krisis energi global di India membuat warga menyerbu SPBU. Ya, hal serupa juga terjadi di Chili. Warga panik akibat isu kelangkaan bahan bakar. Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di India. Bahkan kericuhan sempat terjadi saat warga berebut BBM. Polisi India pun dikerahkan ke sejumlah SPBU untuk mengatur antrean. Warga mengantre setelah beredar isu kelangkaan bahan bakar akibat ditutupnya Selat Hormuz. Mereka mengantre sejak pagi hingga malam tiba. Diketahui India menjadi importir dan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia. Perang yang berkecamuk di Timur Tengah berimbas dengan pembatasan Selat Hormuz. Iran melarang kapal-kapal negara sekutu Amerika Serikat dan Israel melintas di Selat Hormuz. India yang menjadi salah satu sekutu AS pun terkena dampaknya. Padahal, lebih dari 40% impor minyak mentah India bergantung pada Selat Hormuz. Sementara itu, kenaikan harga bahan bakar hingga 30% mulai berlaku di Chili pada hari Kamis. Pemerintah Chili mengumumkan bahwa langkah tersebut didorong oleh kenaikan harga minyak internasional yang terkait dengan konflik di Timur Tengah. Rekaman video menunjukkan SPBU yang kosong setelah berhari-hari dipenuhi antrean panjang karena para pengendara bergegas mengisi bensin menjelang kenaikan harga dalam upaya untuk mengurangi dampaknya. Saat ini sebagian warga Chili mulai menyesuaikan rutinitas harian mereka seiring kenaikan harga bahan bakar, mereka beralih ke cara alternatif untuk bepergian. Kenaikan harga bahan bakar bukanlah satu-satunya kekhawatiran. Banyak warga yang takut hal itu juga akan mendorong kenaikan biaya barang-barang kebutuhan pokok. Tak hanya BBM, pemirsa, bahan bakar gas juga langka di India. Warga di Kashmir, India harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan LPG. Di Kashmir, India, kepanikan masyarakat atas kebutuhan energi masih terlihat. Antrian yang mengular tampak di sejumlah titik, seperti di SPBU dan juga di tempat penjualan gas.
Sejumlah SPBU dilaporkan kehabisan stok karena warga berbondong-bondong membeli bensin, bahkan ada yang menimbunnya. Sebelumnya pemerintah setempat pernah menyatakan bahwa stok bahan bakar sebenarnya masih tersedia. Yang memicu terjadinya antrean mengular ini adalah kepanikan masyarakat sendiri. Warga tetap panik karena termakan rumor krisis energi hingga isu soal lockdown selama 3 bulan. People are very panic. So we don't know what to do. The government says we have a lot of stock, but I don't think so. They have stock because like the people are panic here. And Modi says that there will be a lockdown. So everybody want to store everything for 3 months. Krisis listrik meluas di Kuba setelah jaringan listrik nasional kembali kolaps untuk kedua kalinya dalam sepekan. Ya, lebih dari 10 juta warga terdampak dengan sebagian wilayah Kuba mengalami pemadaman hingga hampir 3 hari. Kementerian Energi Kuba menyatakan telah terjadi pemutusan total pada sistem listrik nasional yang menyebabkan sebagian besar wilayah tersebut gelap gulita. Pemulihan listrik telah dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan fasilitas vital seperti rumah sakit dan sistem air bersih. Sepanjang bulan ini, Kuba telah mengalami 3 kali pemadaman besar-besaran. Kondisi ini dipicu keterbatasan pasokan bahan bakar menyusul blokade yang menghambat impor minyak untuk operasional pembangkit listrik. Sementara itu pemirsa, Israel menuduh Iran menutupi kecanggihan rudal-rudal mereka. Menurut Israel, rudal balistik Iran bisa menjangkau Paris, Athena hingga London. Over the weekend, the Iranian regime launched missiles nearly 4,000 kilometers toward Diego Garcia, a remote island in the Indian Ocean that hosts a major joint US-UK military base. You can look at the map. You can see the range of the Iranian ballistic missiles today. They can reach Paris. It reaches London, Athens, Copenhagen, Riga. It reaches deep into Europe, 4,000 kilometers. Double the range they claimed. And if it has doubled once, it can double again. From 4,000 to 8,000 kilometers. That would make it capable of striking the heart of the US. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyatakan kekecewaan pada organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO yang tidak menunjukkan dukungan terhadap langkah Amerika dan Israel menyerang Iran. Kurangnya dukungan terhadap Amerika menyebabkan Selat Hormuz masih tertutup bagi jalur pelayaran sampai saat ini. Trump menyebut sejak 25 tahun lalu NATO kurang menunjukkan dukungan maksimal terhadap Amerika Serikat dan menyebut organisasi NATO sebagai macan kertas. Namun sebelumnya Trump juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak membutuhkan keberadaan NATO. Adapun pada masa jabatan pertamanya, Trump berulang kali menyatakan kecaman terhadap NATO. Menurut beberapa laporan pejabat Gedung Putih, Trump secara terbuka mempertimbangkan menarik diri dari aliansi pertahanan tersebut. I'll say it publicly, we're very disappointed with NATO because NATO has done absolutely nothing. And I've always said, 25 years ago, I mean, I was somebody that wasn't a politician, but I was always involved in politics and I understood politics. I said 25 years ago that NATO's a paper tiger, but more importantly, that we'll come to their rescue, but they will never come to ours. And I want you to remember that we said this. Pemirsa, 1 bulan operasi militer ke Iran, Amerika Serikat mengalami kerugian hingga miliaran dolar atau puluhan triliun rupiah. Media The Wall Street Journal melaporkan Amerika mengalami kerugian hingga 2,9 miliar dolar atau setara dengan 50 triliun rupiah. Sumber dari Pentagon terus menyebut kerugian tersebut berasal dari kerusakan peralatan militer usai serangan yang menargetkan ribuan titik di seantero Iran.
Di antaranya 3 pesawat jet F-15 yang ditembak jatuh secara tidak sengaja menghabiskan anggaran 300 juta dolar. Sementara untuk memperbaiki pesawat F-35 yang jatuh mencapai 82,5 juta dolar. Namun salah satu fasilitas militer yang menderita kerugian terparah yakni radar yang bertempat di pangkalan militer Amerika di Qatar. Prancis mengumumkan negara-negara anggota G7 akan membahas pelepasan cadangan minyak strategis pada pertemuan di Prancis hari Sabtu mendatang. Langkah ini dilakukan di tengah lonjakan harga sejumlah sektor akibat konflik yang terjadi di Timur Tengah. Prancis menyampaikan pertemuan tersebut akan berlangsung untuk pertama kalinya dalam 50 tahun terakhir. Sebelumnya pada 11 Maret lalu, Badan Energi Internasional IEA sepakat untuk melepaskan 400 juta barel minyak dari cadangan darurat menyusul gangguan pasokan akibat situasi di Timur Tengah. Eskalasi ketegangan di sekitar Iran menyebabkan pengiriman melalui Selat Hormuz menjadi terhambat. Selat ini merupakan nadi utama distribusi minyak dan gas alam cair dari negara Teluk Persia ke pasar global sehingga mempengaruhi tingkat ekspor dan produksi minyak di kawasan dan mendorong kenaikan harga. Ya pemirsa, harga menginap di hotel-hotel berbintang di kota Dubai dan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab akibat eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah. Ya pemirsa, harga inap per hari di hotel berbintang 4 anjlok hingga 75%, sementara bintang 5 lebih dari 66%. Di Abu Dhabi, harga kamar di hotel berbintang 4 ditawarkan hingga $54, jauh dibandingkan sebelumnya, yakni 200 hingga 250 dolar pada Januari hingga Februari 2026. Di Dubai, hotel-hotel berbintang 4 menjual kamar seharga 50 hingga 60 dolar. Situasi yang memanas akibat perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah menyebabkan gejolak di berbagai sektor ekonomi di kawasan Timur Tengah, termasuk terutama sektor pariwisata. Ya, pemirsa, negara-negara di Asia bersiap menghadapi skenario terburuk krisis energi, termasuk potensi gangguan pasokan berkepanjangan imbas berlanjutnya konflik di Timur Tengah. Singapura bahkan menyebut situasi ini sebagai krisis Asia, mengingat ketergantungan kawasan terhadap aliran pasokan energi dari Selat Hormuz. Pemerintah negara-negara di seluruh Asia bersiap menghadapi skenario terburuk krisis energi, termasuk potensi gangguan pasokan berkepanjangan dan parah. Amerika Serikat dan Iran masih berselisih terkait proposal untuk mengakhiri konflik yang mengguncang pasar global. Korea Selatan beralih ke mode krisis dengan membentuk Satuan Tugas Darurat Ekonomi. Filipina menetapkan status darurat nasional karena ancaman segera kekurangan pasokan energi yang kritis. Jepang meninjau seluruh rantai pasokan produk minyak bumi seiring meningkatnya risiko kekurangan dan dampak lanjutan pada ekonomi. Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi memperingatkan perang dapat memicu tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi negaranya. Konflik Timur Tengah dan guncangan pasokan energi berpotensi semakin memicu inflasi, sebagaimana diungkapkan Chris Kent, Asisten Gubernur Reserve Bank of Australia, dalam pidato di Sydney. Adapun Bank Sentral Filipina secara mengejutkan mempertahankan suku bunga dalam rapat di luar jadwal. Proyeksi inflasi tahun ini melonjak menjadi 5,1% dari sebelumnya 3,6% pada Februari. Dalam waktu kurang dari sebulan sejak konflik dimulai, banyak negara beralih ke status darurat, menyoroti pentingnya Selat Hormuz bagi aliran energi global. Sekitar seperempat perdagangan minyak dunia via laut melewati jalur ini, sebagian besar menuju Asia. Iran diketahui terus membatasi akses keluar masuk Selat Hormuz kecuali bagi kapal yang disetujui. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyebut situasi ini sebagai krisis Asia mengingat ketergantungan kawasan terhadap Selat Hormuz. Kekhawatiran yang meningkat membuat pasar gelisah. Saham dan obligasi melemah, sementara harga minyak naik di tengah sinyal yang saling bertentangan terkait gencatan senjata. Banyak negara Asia bergantung pada impor minyak Timur Tengah dan cadangan mulai menipis.
Upaya mengamankan pasokan energi juga memicu kebijakan proteksionis. China membatasi ekspor pupuk, Indonesia berencana mengenakan pajak ekspor batu bara dan nikel, sementara Vietnam memprioritaskan kilang domestik. Ya pemirsa, bahas konflik Timur Tengah, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Jakarta, pertemuan antara dua kepala negara berlangsung di Istana Merdeka Jumat sore. Perdana Menteri Anwar Ibrahim tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut Presiden Prabowo Subianto. Selain dalam rangka silaturahmi Idul Fitri 2026, kunjungan Anwar Ibrahim membahas kerjasama bilateral. Perang antara Amerika, Israel, dan Iran juga tidak luput dari pembahasan. Demi menjamin kestabilan serta memperkukuh daya tahan ekonomi, Indonesia dan Malaysia sepakat kerjasama untuk meredakan konflik di Timur Tengah. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto berencana mendorong penggunaan motor dan mobil listrik. Ya, nantinya pemirsa, bensin akan digunakan oleh orang kaya dengan harga mengikuti pasar. Diesel, solar untuk listrik. Itu penghematan kita pertama. Tapi the whole plan is semua motor kita akan kita konversi menjadi motor listrik. Semua mobil, semua truk, semua traktor harus tenaga listrik. Jadi nanti orang kaya yang punya Lamborghini, Ferrari, silakan lo pakai bensin, lo bayar aja harga dunia. Mau $200, ya kan? Terus lo orang kaya kok. Yang lain kita sudah bikin simulasi. Ternyata si yang naik motor, kalau dia pakai listrik, pengeluarannya tinggal 20%, 1/5. Jadi this is our game changer. Ini game changer. Pemirsa, pastikan ketersediaan BBM. Menteri SDM Bahlil Lahadalia meninjau sejumlah SPBU di Jawa Tengah. Iya, Bahlil mengecek ketersediaan BBM untuk mengantisipasi dampak perang di Timur Tengah. Pemerintah telah mengantisipasi kelangkaan BBM akibat dampak perang Amerika, Israel, dan Iran. Bahlil Lahadalia meninjau SPBU di sejumlah titik di Jawa Tengah, di antaranya di Sragen dan Karanganyar. Bahlil menjamin stok BBM untuk masyarakat aman dan Indonesia siap menghadapi krisis energi akibat perang di Timur Tengah. Namun masyarakat diminta untuk berhemat energi, terutama gas LPG. Mau ke mana? Mau ke Jakarta? Antri panjang enggak? Ya. LPG kita masih impor kurang lebih sekitar 70% dari total kebutuhan kita. Tapi checking kepada Bapak Ibu semua, insya Allah kita juga dalam kondisi yang sampai dengan beberapa hari itu insya Allah dalam kondisi yang baik. Namun sekalipun kita dalam kondisi yang baik, saya mohon dukungan dari semua rakyat Indonesia. Masalah ini tidak hanya masalah pemerintah, masalah kita semua. Saya memohon, menyarankan agar ayo kita harus memakai energi dengan bijak. Dengan bijak, yang tidak perlu saya sarankan jangan. Contoh katakanlah kalau masak pakai LPG, kalau masakannya udah masak jangan kompornya boros. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menegaskan bahwa Indonesia jauh dari krisis. Ia mengaku siap mengatasi situasi ekonomi Indonesia untuk selalu dalam kondisi baik-baik saja. Ibu kan baru lebaran kemarin kan, di mana-mana macet, di semua tempat pada belanja. Jadi artinya daya beli ada. Dan kalau kita lihat dari indikator-indikator yang ada, kita memang sedang bergerak lebih cepat walaupun belum banyak seperti itu. Jadi kita lumayan tuh bisa memitigasi harga minyak dunia yang tinggi karena kita serap di APBN kita. Jadi kita jauh dari krisis, kita malah ekspansi terus. Kalau bola kristal yang saya bilang leading ekonomi kita
indeks kita yang nggak salah, sampai nanti 2029-2030 kita ekspansi terus. Jadi kita aja udah krisis prestasi aja belum, melambat aja belum. Kita sedang mengalami akselerasi dan saya akan jaga terus, kita akan jaga terus bersama ke depannya. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyebut akan menerapkan skema work from home atau WFH menyusul kekhawatiran krisis energi di Timur Tengah. Ya, sebenarnya kalau bisa. Dalam rapat terbatas di Istana Negara Jumat siang, Menkeu Purbaya mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan investor global Ray Dalio yang memberikan masukan terkait peluang proyek dan promosi Indonesia ke luar negeri. Selain itu, terkait kebijakan work from home atau WFH untuk menghemat sistem BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik global, pemerintah masih mematangkan skema yang akan diterapkan. Enggak, kalau kita pilih dengan cermat-cermat. Kalau kita pilih Jumat dan itu kan harus pasti ada penghemat Jumat. Jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen, lah saya nggak tahu detailnya, bisa berubah-ubah tergantung harga minyak. Tapi kalau untuk produktivitas kan, kalau untuk pabrik-pabrik dan lain-lain yang memang memerlukan kerja terus-menerus, ya nggak harus kan. Terus untuk pelayanan publik tetap jalan, jadi harusnya nggak masalah kalau cuma 1 hari aja. Dengan opsi penerapan terbatas seperti WFH pada hari Jumat untuk menghemat konsumsi BBM tanpa mengganggu produktivitas nasional. Dari Jakarta, Aya Nufus, Fakih Satrio. Gerbang tol Cikampek Utama terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Meskipun mengalami peningkatan volume kendaraan, namun kondisi lalu lintas gerbang tol Cikampek Utama malam ini ramai lancar. Meningkatnya volume kendaraan di sejumlah ruas tol Transjakarta menuju Jakarta sejak malam kemarin membuat kepolisian dan jasa marga kembali melakukan rekayasa lalu lintas kontraflow hingga one way. Adapun rekayasa lalu lintas one way diberlakukan mulai dari kilometer 263 hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Selanjutnya dari kilometer 70 hingga kilometer 55 tol Jakarta Cikampek diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow yang bersifat situasional. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari arus balik Lebaran 2026, kami sudah terhubung dengan rekan Naura Syafika yang berada di gerbang tol Cikatama Karawang, Jawa Barat. Ya, selamat pagi rekan Naura. Bagaimanakah kondisi arus lintas di gerbang tol Cikatama pada pagi hari ini? Ya, selamat pagi Pram, Arlista, dan juga pemirsa. Di pagi hari ini puncak dari arus balik Lebaran 2026 pagi hari terpantau ramai dan juga lancar. Kalau kita melihat di kemarin hari sempat terjadi kepadatan dan juga kemacetan yang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, lebih tepatnya di tempat kami melaporkan, di mana untuk kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan di 20 hingga 40 km per jam. Namun di pagi hari ini untuk kemacetan sudah terurai maksud kami, dan sudah ramai lancar. Pram, Arlisa, dan juga pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat pantauan dari kamera drone untuk melihat secara keseluruhan dari arus lalu lintas di pagi hari ini, di mana pada hari ini dari skema lalu lintas yaitu one way lokal ini masih diberlakukan dimulai dari kilometer 263 hingga di kilometer 70. Namun kalau misalnya untuk kontraflow memang dari pagi hari kami memantau ini belum diberlakukan kembali karena kemarin sempat diberlakukan dimulai dari kilometer 70 hingga kilometer 47, namun memang bersifat situasional, dan kita masih memantau juga apakah nantinya di sore hari atau menjelang malam hari kontraflow akan diberlakukan. Terkait dengan gardu tol, di mana memang sekarang lebih diprioritaskan untuk gardu tol yang mengarah dari tol Palimanan menuju ke Jakarta, sudah dioptimalkan sebanyak 22 gardu tol, di mana 22 gardu tol ini bersiap melayani untuk para pemudik yang menuju ke Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama. Namun sekiranya untuk 22 gardu tol ini mengalami kepadatan atau antriannya cukup panjang, maka nantinya dari gerbang tol Cikampek Utama 8 yang memiliki 5 gardu tol ini juga nantinya akan dibuka untuk membantu pelayanan dari
tap kartu e-tol sehingga tidak ada antrian yang panjang di setiap gardu tol. Dan memang kalau di hari ini prediksi dari puncak arus balik di gelombang kedua akan berlanjut hingga esok hari di tanggal 29 Maret. Tentu saja berbagai antisipasi juga sudah disiapkan, salah satunya juga untuk pemberlakuan dari one way nasional, melihat nantinya dari traffic counting dari jumlah per jam volume kendaraan yang melintas sekiranya ada berapa. Namun kalau misalnya kita melihat dari data Jasa Marga di pagi hari ini sekiranya sudah ada lebih dari 8.000 kendaraan dari arah tol Trans Jawa menuju Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama. Sementara itu, Pram Arlista kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak laporannya Naura Syafika langsung dari gerbang tol Cikatama Karawang, Jawa Barat, dan selamat kembali bertugas. Sistem satu arah di ruas tol Cipali hingga Pemalang mengakibatkan penumpukan kendaraan di ruas arteri Pantura bypass kota Cirebon, Jawa Barat. Kendaraan yang bergerak dari arah Jakarta menuju Jawa ini hanya bisa bergerak merayap dengan kecepatan 20 km per jamnya. Bahkan arus yang didominasi roda 4 pribadi, bus, dan juga truk sesekali berhenti akibat adanya sejumlah simpang pertemuan arus. Hingga saat ini penumpukan arus imbas dari one way dalam tol masih cukup padat mengular. Diperkirakan beban Pantura dengan pemberlakuan sistem satu arah dalam tol ini masih akan terjadi hingga berakhirnya rekayasa arus dalam tol tersebut. Sementara itu pemirsa, diskon tarif tol hingga 46% berlaku sampai Jumat 27 Maret 2026 kemarin. Pemudik yang melakukan perjalanan dari gerbang tol Kalikangkung hingga gerbang tol Cikampek akan mendapatkan potongan tarif hingga 46%. Diskon tarif tol ini diterapkan sejak 26 Maret kemarin sebagai salah satu upaya mengantisipasi lonjakan volume kendaraan pada arus balik gelombang kedua yang diperkirakan terjadi 28 dan 29 Maret mendatang. Dengan adanya diskon tarif biaya tol untuk kendaraan golongan 1 menjadi Rp304.000 yang semula Rp467.000. Sementara itu volume kendaraan melintas di gerbang tol Kalikangkung tercatat mengalami penurunan menjadi 2.500 per jam dari sebelumnya yang sempat mencapai lebih dari 3.000 kendaraan per jam pada puncak arus balik gelombang pertama 24 Maret lalu. Ribuan kendaraan motor masih memadati ruas jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat. Tingginya volume kendaraan menyebabkan di pertemuan arus mengalami kemacetan panjang. Kemacetan panjang, ribuan sepeda motor dan mobil pribadi ini masih terjebak macet di titik pertemuan arus lampu merah jalur arteri Simpang 4 Palimanan Cirebon pada Jumat malam. Mobil dan motor berbagi lajur dengan kendaraan truk-truk besar sumbu 3 ditambah angkutan umum yang menyebabkan kemacetan atau kepadatan semakin parah. Lamanya durasi lampu merah di simpang pertemuan arus jalur arteri Palimanan ini juga menyebabkan kemacetan mengular hingga 3 km lebih. Data dari Disub Cirebon, kendaraan motor roda 2 yang bergerak dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta sejak Jumat dini hari hingga malam sudah mencapai 53.433 kendaraan. Diperkirakan gelombang arus balik pemudik motor masih akan terus meningkat pada hari Sabtu esok yang merupakan puncak arus balik. Ya pemirsa, Kakor Lantas Polri menyebut lalu lintas tol Cipali sudah berjalan lancar usai diberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah. Pada hari Jumat diterapkan one way tahap pertama presisi dari kilometer 132 tol Cipali sampai kilometer 70 tol Cikatama. Sedangkan one way tahap kedua presisi diberlakukan dari kilometer 263 tol Pejagan sampai dengan kilometer 70. Kakor Lantas menegaskan pihaknya akan mengevaluasi guna menentukan apakah one way dilanjutkan hingga hari ini atau ditarik hingga ke kilometer 414. Kakor Lantas juga menegaskan masih akan ada gelombang kendaraan yang cukup besar dari Jawa Tengah dan Jawa Barat menuju Jakarta hari ini.
Ya alhamdulillah di Cipali sudah terkendali semuanya, termasuk juga di rest area juga terkendali, termasuk juga di kilometer 70 hingga kilometer 55 pagi kita bikin kontraflow 1 lajur, menjelang sore kita tambah 1 lajur lagi, dan malam ini pagi ini tadi rekan-rekan tahu sudah clearance, jadi sudah tidak kita lakukan kontraflow karena sudah mulai landai. Namun demikian kami juga persiapan besok pagi. Jadi one way tahap pertama dan tahap kedua malam ini belum kita cabut, masih kami lanjutkan untuk mempersiapkan barangkali dini hari ini, pagi ini ada bangkitan arus yang dari Transjawa. Arus balik Lebaran 2026 Pelabuhan Bakauheni Jumat malam ini terpantau ramai. Iya, petugas Pelabuhan Bakauheni terlihat sibuk mengatur kendaraan yang masuk kapal. Sejumlah kantung parkir di dermaga mulai terisi kendaraan pemudik untuk menunggu antrian masuk kapal menuju Pulau Jawa. Petugas pelabuhan turut membantu dengan mendorong mobil pemudik dan mengimbau untuk lebih berhati-hati saat masuk ke atas dek kapal. ASDP mencatat hingga H+6 kemarin sebanyak 908.000 penumpang dan 208.000 kendaraan yang sudah kembali ke Pulau Jawa. Jumlah ini pun naik 9% jika dibandingkan arus balik periode tahun lalu. Pemirsa, beragam cara dilakukan polisi lalu lintas untuk mengurai kemacetan di arteri Parung Kuda, Sukabumi, Jawa Barat. Anggota Satlantas Polres Sukabumi berjoget diiringi musik pengamen. Beginilah aksi Aibtu Didik Darmadi saat mengatur arus lalu lintas di Jalan Arteri Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sambil mengikuti alunan musik dari pengamen jalanan, Aibtu Didik berjoget mengatur arus lalu lintas kendaraan para pemudik yang akan kembali ke daerah asal, serta kendaraan wisatawan yang akan berlibur di sejumlah kawasan wisata di Kota dan Pelabuhan Ratu. Tentu saja ia tidak asal joget. Gerakan tangannya memberikan aba-aba sekaligus rambu-rambu untuk mempercepat laju kendaraan. Aksi ini dilakukan Aibtu Didik secara spontan untuk menghibur para pemudik maupun wisatawan yang kelelahan usai terjebak kemacetan. Ini kan situasi mungkin lagi meriah-meriahnya arus wisata yang mengarah ke Pelabuhan Ratu. Mungkin mereka lagi kunek-kunek atau menunggu selesainya one way. Ya kita ada pengamen tadi kita tarik biar kita menghibur. Menghibur Pak ya? Masyarakat biar fresh kembali. Saya juga enjoy aja dari pagi sampai malam ini kita juga tetap semangat. Aibtu Didik juga mengimbau pengendara agar tetap konsentrasi dan tidak lengah saat mengemudi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, bus yang mengangkut jemaah umroh asal Indonesia hangus terbakar. Ya, pemirsa, bus tengah berjalan di antara kota Mekah dan Madinah. Saat terbakar, posisi bus berada di sebelah kanan jalan. Belum diketahui penyebab pasti dan kronologi terjadinya kebakaran tersebut. Pihak berwenang melakukan penanganan dan penyelidikan lebih lanjut. Hingga kini belum ada keterangan resmi terkait jumlah dan kondisi penumpang. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang instruktur kebugaran di Kota Bengkulu luka bakar serius di kujur tubuhnya usai disulut api oleh mantan kekasihnya. Pelaku sakit hati karena korban memutuskan hubungan percintaan mereka. Ahmad Nugroho harus dirawat intensif di rumah sakit usai sebagian tubuhnya terluka bakar serius. Ia mengaku dibakar Syaila Gusmiarni, seorang wanita yang juga mantan kekasihnya. Pembakaran ini terjadi di kamar kos korban di Kelurahan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Saat itu, pelaku datang dengan dalih mengambil ponsel. Namun saat bertemu, pelaku langsung menyiram bensin yang mengenai tubuh dan langsung menyulut api. Korban yang kesakitan langsung menyelamatkan diri dan menceburkan tubuhnya ke bak mandi. Tim Resmob Macan Gading, Polresta Bengkulu yang mendapat laporan bergerak cepat dan menangkap pelaku di kosannya. Hasil pemeriksaan terungkap, pelaku sakit hati lantaran hubungan cintanya diputuskan korban. Polisi kini masih mendalami motif pelaku tega membakar mantan kekasihnya yang merupakan instruktur kebugaran ini.
Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pastikan ketersediaan BBM. Menteri SDM Bahlil Lahadalia meninjau sejumlah SPBU di Jawa Tengah. Bahlil mengecek ketersediaan BBM untuk mengantisipasi dampak perang di Timur Tengah. Pemerintah telah mengantisipasi kelangkaan BBM akibat dampak perang Amerika, Israel, dan Iran. Bahlil menjamin stok BBM untuk masyarakat aman dan Indonesia siap menghadapi krisis energi akibat perang di Timur Tengah. Namun masyarakat diminta untuk berhemat energi, terutama gas LPG. Pemirsa, selain energi, efek domino dari BBM dipastikan akan mengalami kenaikan untuk kebutuhan lainnya. Dan hari ini pemirsa, rencananya Menteri Perdagangan akan meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan ada rekan kami pemirsa, Kea Dela Rosa yang saat ini berada di sana. Ya, selamat pagi Kea, silakan dengan laporan Anda. Kea. Selamat pagi Pram, juga Arlista dan juga pemirsa. Baru saja kami selesai melihat secara langsung peninjauan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama dengan Zulkifli Hasan, Menko Pangan, terkait harga pangan di Pasar Minggu Jakarta Selatan ini. Yang memang diketahui sejak setelah Lebaran tahun 2026 ini harga pangan cukup melonjak dan juga fluktuatif di beberapa bahan pokok. Dan tentunya Zulkifli Hasan bersama dengan Budi Santoso meninjau untuk harga-harga pangan yang ada di Pasar Minggu ini seperti harga daging ayam, lalu juga harga cabai, harga beberapa bahan pokok lain seperti minyak dan juga harga beras. Dan selain meninjau secara langsung, kedua menteri tersebut telah berdialog bersama dengan pedagang yang ada di Pasar Minggu ini untuk mengetahui bagaimana pendapatan mereka, lalu apa saja harga-harga yang akhirnya turun ataupun yang akhirnya naik, serta keluh kesah dari para pedagang terkait adanya peningkatan harga bahan pokok sehingga daya jual dan juga daya beli dari masyarakat menurun setelah Lebaran ini. Tentunya setelah melakukan peninjauan dan juga berdialog dengan pedagang dan juga pembeli, kedua menteri membagikan beras 5 kg kepada 150 warga yang berada di Pasar Minggu ini. Tentunya untuk menambah terkait kebutuhan yang dibutuhkan oleh warga. Dan selain itu, kedua menteri juga menjelaskan adanya bahan pokok ini kenaikan juga tidak perlu dikhawatirkan karena tentunya akan kembali normal di setelah Lebaran, kemungkinan di 1 bulan ataupun 2 minggu setelah Lebaran ini. Kembali ke studio, Pram dan juga Arlista. Baik, Kea Dela Rosa, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya pemirsa, libur Lebaran hampir usai, tidak lengkap jika jalan-jalan tanpa bawa oleh-oleh nih Pram. Ya pemirsa, di Yogyakarta ini di Pasar Beringharjo masih jadi primadona bagi wisatawan yang ingin mencari buah tangan. Jurus ampuh menawar harga pun banyak digunakan wisatawan untuk mendapatkan buah tangan dengan harga terjangkau. Inilah suasana di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta saat musim libur Lebaran. Ratusan bahkan ribuan orang memadati tempat ini setiap hari demi berburu oleh-oleh dan cindera mata sebelum meninggalkan Yogyakarta. Dari sejumlah pusat oleh-oleh di Yogyakarta, Pasar Beringharjo masih eksis menjadi primadona wisatawan. Letaknya yang strategis di ruas Jalan Malioboro memberikan kesempatan wisatawan untuk mampir saat melancong ke ikon wisata Jogja ini. Namun selain karena letaknya yang strategis, sejumlah wisatawan mengaku beragam oleh-oleh dan cindera mata di tempat ini dijual dengan harga terjangkau. Tak hanya terjangkau, wisatawan pun masih bisa menggunakan cara menawar harga demi mendapat cindera mata dengan harga murah. Ini lagi di Pasar Beringharjo, keliling-keliling lihat batik nih, sekalian lewat Malioboro. Mau sengaja beli oleh-oleh atau sekalian lewat, mampir kalau ada yang cocok beli oleh-oleh. Yang mau dibeli apa aja sih? Buat keponakan, buat teman-teman. Sejumlah pedagang mengaku pada musim libur Lebaran peningkatan omset mereka meroket hingga 2 kali lipat lebih. Saban hari mereka bisa menjual puluhan hingga ratusan oleh-oleh mulai dari baju, celana, dan cindera mata lainnya. Oh, kalau kondisi setelah Ramadan kemarin sangat meningkat Mas. Kunjungan ada hari ini dari hari plus 1 sampai sekarang banyak sekali pengunjungnya.
Selain di area dalam pasar Bringharjo, wisatawan juga bisa berbelanja di area luar pasar. Kepadatan wisatawan di area Malioboro diprediksi masih bakal terjadi hingga hari Minggu 29 Maret mendatang. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galwisma iNews melaporkan.